Sayurnya saya mau tuker sama ikan. Laut biru, gugusan pulau tertata alami, deretan kapal singgah, menjadi pemandangan Labuan Bajo. Daerah di Flores, Nusa Tenggara Timur ini lebih dari 3 abad lalu sudah memikat bangsa Portugis kala itu. Labuan Bajo berarti pelabuhan Bajo. Berawal dari desa kecil, kini berkembang menjadi destinasi wisata warga dunia. Labuan Bajo tenar karena menjadi tempat singgah turis yang ingin mengunjungi Taman Nasional Komodo. Berkunjung ke Flores tidak melulu harus ke Pulau Komodo. Bagi karyawan yang cutinya atau hari liburnya terbatas seperti saya, pergi ke Labuan Bajo pun bisa menjadi sebuah pilihan. Selain menjadi jalur masuk para wisatawan, di tempat ini pun juga punya banyak destinasi wisata yang tak kalah menarik. Ya, tak hanya Taman Nasional Komodo. Mari menjelajah kota Labuan Bajo. Pagi hari saya akan menuju Kampung Warloka, desa kecil di pantai barat daya Flores. Kurang lebih 1 jam perjalanan dari kota Labuan Bajo. Menuju desa Warloka, kita harus menggunakan perahu. Sampai di desa ini, tujuannya adalah Pasar Warloka. Sejak pagi hari, aktivitasnya sudah tinggi. Tapi ini bukan setiap hari, karena pasar hanya buka setiap hari Selasa. Barang yang dijual rata-rata hasil kebun dan laut. Uniknya, di pasar ini masih ada sistem barter. Sebagian warga masih gunakan cara ini untuk bertransaksi. Jadi saya 2 kangkung ini, 2 kangkung ditukarnya sama 1 ikan. Tukar dengan ikan. Tukar ikan 1 ikan. Ikannya ada 3-5. Ikannya ada 10 ekor, ditukar sama 2 kangkung. Biasanya kalau selain kangkung apa yang bisa ditukar lagi? Nah, mana-mana saja. Ya, sayur. Ubi, terung, pepaya. Pepaya juga bisa ya. Ditukar sama ikannya bisa macam-macam Lombok juga bisa. Lombok juga bisa. Nah, saya mau coba sistem barter nih. Karena belum punya barang, saya harus membeli sayuran dulu, kemudian digunakan untuk membeli ikan. Sayurnya saya mau tuker sama ikan. Kita coba ya. Kangkungnya ditukar sama ikan. Ikannya dapat 5 ekor. Gak tahu nih siapa yang untung siapa yang rugi, tapi saya bisa makan ikan habis ini. Matahari makin tinggi, pasar Warloka mulai sepi. Tapi, ada kegiatan lain di belakang pasar. Tempat parkir ini bukan untuk motor atau mobil, melainkan kerbau. Kerbau-kerbau ini digunakan untuk mengangkut barang ke warga yang tinggal di gunung. Seminggu sekali, warga turun gunung menjual hasil bumi. Ini Pak Dugis dari Desa Warloka pulang lagi ke desanya setelah jualan tadi di bawah. Jualannya tadi pisang sama beras. Setelah habis, kebunnya dibawa lagi, tapi nggak dinaikin, dia jalan kaki. Puas melihat kegiatan pasar Warloka, saya kembali ke Labuan Bajo. Tak sekadar gerbang menuju Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo memiliki pesona tersendiri. Berada di kota ini, kita mudah mencari tempat makan dan penginapan. Seperti di Jalan Soekarno-Hatta. Mulai dari hotel, jasa tur wisata, hingga operator selam ada. Nah, yang saya tuju restoran Jepang untuk santap siang. Pemiliknya bukan orang Jepang, melainkan Italia. Namanya Simon Corrente.
Restoran ini baru buka 8 bulan lalu. Menunya tentu makanan khas Jepang seperti sushi dengan bahan dasar hasil laut Flores. I think is the first quality because we use tuna, yellowfin tuna, come directly from the ocean because here is full of fisherman villages. So we have a connection with the fisherman. When they fish, they call me, they call my guys. We have a fish, happy banana, they come directly in our kitchen. Also tangiri, shrimp, and octopus come from this local fish, local market. Just one lady. Satu dekade belakangan, Labuan Bajo banyak disinggahi turis dari Italia. Mereka banyak datang ke Labuan Bajo dengan yak atau kapal pesiar. Sebagian akhirnya menetap, bahkan hingga pindah kewarganegaraan. Perjalanan berikutnya, saya akan menutup hari di Bukit Cinta. Dari pusat kota Labuan Bajo hanya sekitar 10 menit perjalanan. Dari sini, kita bisa melihat sepotong lukisan alam di timur Indonesia. Jalan-jalan seharian di Labuan Bajo, saya mengeluarkan total biaya Rp355.000. Mulai dari menikmati alam, melihat kearifan penduduk lokal, hingga isi perut. Ini adalah sepotong senja yang saya nikmati di Labuan Bajo di hari terakhir. Sangat indah dan juga gratis. Ada banyak pilihan bagi Anda yang mau berlibur ke Labuan Bajo, mau yang murah, mau yang mahal, atau yang eksklusif, semua pilihan Anda dan ada di tangan Anda. Dari Labuan Bajo, Francisca Wuri, Ari Priambodo melaporkan untuk NET.